Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimudahkan urusan kita, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih lanjutan adabul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita ulang dari ketika kita baru datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, apa yang mesti kita kerjakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taq'ud hatta tusalliya at-tahiyyata wal ahsanu an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihati al-ikhlasa khamsina marrah. Fafil khabari anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Wala tatrukit tahiyyata wa in kana al-imamu yahtub. Maksudnya, wala taq'ud, dan janganlah kamu duduk, hatta tusalliya, sehingga kamu kerjakan sholat at-tahiyyata, yaitu tahiyatul masjid, wal ahsanu, dan yang baik, yang paling baik, antusalliya, yaitu kamu kerjakan sholat tahiyatul masjid arba'a raka'atin, 4 rakaat. Taqra'u, kamu membaca, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, ba'dal fatihati, setelah membaca surah Fatihah, al-ikhlasa, yaitu surat al-ikhlas. Berapa kali? Khamsina marratan, 50 kali. Fafil khabari, maka tersebut di dalam hadis, annaman, bahwa sesungguhnya orang, fa'ala, yang mengerjakan zalika itu, lam yamut, maka tidak akan mati,
dia hatta yaro sehingga ia melihat maq'adahu tempatnya minal jannati dari sorga, au yuro atau diperlihatkan lahu kepadanya, wala tatrukit tahiyyata dan jangan tinggalkan sholat tahiyatul masjid, wa in kanal imamu yahtubu meskipun imam sedang berkhutbah. Jadi kalau kita datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, gitu, begitu kita sampai di masjid jangan langsung duduk, tapi kerjakanlah dulu sholat tahiyatul masjid, gitu. Itu khusus sholat Jumat, hari Jumat. Bukan setiap hari pun kalau kita masuk ke masjid itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah masuk ke masjid langsung duduk, itu waktu untuk disunahkan sholat tahiyatul masjid sudah habis. Iya. Padahal saya ingin sholat tahiyatul masjid, bagaimana bisa? Caranya keluar dulu, udah ada di luar, masuk lagi, itu ada sunnah lagi, sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah di situ, begitu. Itu ketika sholat Jumat, begitu juga. Ketika hari Jumat maksud saya, begitu juga. Kita datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid itu artinya sholat menghormati masjid. Nah itu kalau kita di masjid ada sholat tahiyatul masjid. Maka ada yang mengatakan bahwa sholat id, kembali sholat id nih, itu lebih bagus dikerjakan di lapangan daripada di masjid. Dilihat situasi. Kalau situasinya masjidnya muat dengan jamaah, lebih baik di masjid. Kenapa? Di masjid ada sholat tahiyatul masjid, tuh. Ada iktikaf, terus dikerjakan sholat id. Tapi kalau di lapangan nggak ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada sholat tahiyatul lapangan, nggak ada kan? Usolli sunata tahiyat lapangan lillahi ta'ala, nggak ada, begitu. Dan kalau di lapangan nggak ada iktikaf. Jadi kalau masjidnya masih muat untuk menampung jamaah sholat id, lebih bagus di masjid, gitu. Jadi kembali pada tahiyatul masjid, kita masuk ke masjid sekali lagi ya, itu disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Waktunya ya begitu masuk. Kalau kita masuk terus duduk, waktu untuk kerjakan sholat tahiyatul masjid sudah habis. Sedangkan saya ingin bagaimana? Udah kadung duduk, keluar dulu. Udah keluar, masuk lagi, ada waktu. Nah, begitu tuh. Gitu ya. Tapi ada anjuran juga, kalau kita masuk ke masjid, belum sholat tahiyatul masjid langsung duduk. Entah itu lupa atau entah diajak ngobrol sama guru atau siapa, duduk kan, biar mendapat fadilah tahiyatul masjid, supaya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, itu mendapat fadilah seperti tahiyatul masjid. Begitu tuh, supaya diganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak dong? Ya enak memang, tapi ringan kan? Ringan, tapi pahalanya tentunya banyakan yang sholat tahiyatul masjid. Begitu ya. Berapa rakaat sholat tahiyatul masjid? Wal ahsanu an tusalliya arba'a rakaatin, yang paling baik sholat tahiyatul masjid itu dikerjakan arba'a rakaatin, 4 rakaat tuh.
arba'a raka'atin. Jadi yang paling baik 4 rakaat. Arba'a raka'atin. Takra'u fi kulli raka'atin, yang kamu membaca pada setiap rakaat ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Jadi setelah Fatihah supaya membaca surahnya apa? Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas. Berapa kali? Khamsina marratan, 50 kali. Khamsina itu 50. Jadi setiap rakaat setelah Fatihah itu bacaannya sama surahnya, surah Al-Ikhlas. Tahu kan surat Al-Ikhlas? Surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak tanggung-tanggung nih, khamsina marrah, 50 kali. Jadi kalau 4 rakaat 50 kali berapa? 200 surat Al-Ikhlas. Tapi ingat, itu kalau mampu 50 kali. Kalau tidak mampu, ya sekali saja juga sudah cukup. Jadi sholat tahiyatul masjid yang paling bagus dikerjakannya adalah 4 rakaat. Terus ada pertanyaan, 4 rakaat itu berapa salam? Di sini diterangkan dalam syarahnya, aibi taslimatin wahidatin, yaitu 4 rakaat dikerjakannya 1 salam. 1 salam, bukan 2, bukan. Nah kalau dikerjakannya 4 rakaat dikerjakannya itu 1 salam, pas 2 rakaat ada tasawuf awal enggak? Oh tidak ada, tidak ada. Jadi rakaat pertama sudah niat, takbir, udah takbir pada baca doa iftitah, Allah Akbar kabiro dan seterusnya. Setelah itu baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Berapa kali tadi? 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim sampai 50 kali. Kalau mampu. Kalau nggak mampu sekali saja cukup. Sudah itu ruku, Allah Akbar. Doanya biasa. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Doanya biasa. Sudah itu sujud, Allahu Akbar, turun sujud. Doa biasa. Duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli dan seterusnya. Sujud lagi. Sujud kedua itu berarti kan? Sudah itu bangun, Allahu Akbar, Fatihah lagi. Sudah Fatihah, surat Al-Ikhlas lagi dibaca 50 kali kalau memang mampu. Sudah itu iktidal, sudah iktidal sujud, duduk antara 2 sujud. Sudah itu sujud lagi. Sudah sujud kedua bangun, Allahu Akbar, tidak ada tasahud awal. Sudah itu bangun, baca Fatihah seperti itu sampai rakaat keempat. Rakaat keempat, ya terakhir tasahud akhir. Tasahud. Sudah tasahud ya salam. Itu kalau mampu begitu. Dan yang bagus begitu. Bagaimana kalau saya kerjakannya 2 rakaat? Boleh. Kerjakannya 2 rakaat boleh. Cuma di sini diterangkannya al-ahsan. Al-ahsan itu beda dengan hasan. Kalau hasan artinya bagus, ahsan lebih bagus, gitu. Ada keterangan di dalam hadis, fa fil khabari anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Ada keterangan di dalam hadis, siapa yang mengerjakan sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, terus surahnya dibaca surah Al-Ikhlas 50 kali, maka orang itu tidak akan mati sehingga orang itu melihat tempat tinggalnya nanti di dalam sorga. Jadi begitu sekarat diperlihatkan oleh malaikat, tuh tempat kamu di sorga itu, tuh begitu tuh. Sebab kamu senang mengerjakan sholat tahiyatul masjid, tuh tempatnya.
diperlihatkan. Indah banget tuh. Saking indahnya senyum. Lagi senyum begitu dicabut nyawanya oleh Israel. Nggak terasa sakit. Maka orang yang meninggal dunia itu ada dua macam. Maksudnya ada orang itu mulutnya senyum lantaran melihat surga. Lagi melihat surga, tempat saya itu nanti di surga begitu. Lagi indah, senang banget begitu, senyum, cabut nyawanya dalam keadaan senyum. Tapi sebaliknya kalau ada orang ahli maksiat, itu diperlihatkan juga nanti tempat tinggalnya. Ahli maksiat meninggal lagi sekarat. Tuh tempat kamu di neraka. Wah, di neraka begitu. Dahsyat, cemberut, cabut nyawanya oleh Israel. Cemberut. Begitu tuh. Itu orang sekarat meninggal, sekarat sakaratul maut, begitu tuh. Maka pernah dulu saya ada di pesantren, guru memberi wejangan, nangislah kamu di tengah-tengah keluargamu tertawa, dan tersenyumlah bila perlu tertawa, tersenyumlah, senyumlah kamu di tengah-tengah keluargamu menangis. Waktu itu saya masih bingung, apa maksudnya? Nangislah kamu di tengah-tengah keluargamu tertawa. Setelah tanya, oh begini, nangislah kamu di tengah-tengah keluargamu tertawa. Yaitu ketika lahir. Ketika kita lahir kan nangis, bayi baru lahir kan nangis. Nah ketika kita nangis, yaitu waktu kita lahir, keluarga tawa, alhamdulillah anak saya lahir, alhamdulillah cucu saya lahir, tuh pada ketawa orang, pada senang. Sedangkan yang baru lahir nangis, begitu. Jadi nangislah kamu di tengah-tengah keluargamu tertawa, gembira. Itu maksudnya begitu. Kita lahir nangis, tapi ketika kita nangis justru keluarganya senang, gembira, tertawa. Alhamdulillah, alhamdulillah selamat ya. Tuh. Terus diteruskan tuh kata guru, senyumlah kamu bila perlu, kalau bisa tertawalah kamu di tengah-tengah keluargamu nangis. Yaitu ketika meninggal. Ketika meninggal kita senyum lantaran melihat surga. Tempat tinggal saya itu nanti di surga begitu. Senyum. Dicabut nyawanya dalam keadaan senyum. Tapi keluarga nangis. Ya bapak saya meninggal, ya suami saya meninggal, ya istri saya meninggal. Tuh keluarga nangis, tapi yang meninggal senyum gitu. Oh begitu toh ya. Tuh ya. Jadi orang yang suka mengerjakan sholat tahiyatul masjid tidak akan dicabut nyawanya oleh Israel, sehingga orang itu diperlihatkan terlebih dahulu tempat tinggalnya nanti di dalam surga. Percaya Pak? Kalau nggak percaya mati sekarang. Nggak bisa ya, belum sampai ajalnya ya, belum sampai ajalnya. Begitu tuh. Wala tatrukit tahiyata wa in kanal imamu yahtub. Begitu kita masuk ke masjid misalnya, imam sedang khutbah, itu juga sebaiknya jangan tinggalkan sholat tahiyatul masjid, kerjakan. Cuma kalau imam lagi khutbah, kita mau kerjakan sholat tahiyatul masjid, kerjakannya yang ringan. Surat Al-Ikhlasnya jangan 50 kali dibaca setiap rakaat. Ya sekali saja boleh gitu. Atau sholat tahiyatul masjidnya yang 2 rakaat saja bisa gitu. Yang ringan juga bacanya. Itu. Jadi walaupun imam sedang khutbah, kita baru datang, sebaiknya kita jangan tinggalkan sholat tahiyatul masjid. Itu ya. Itu sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid.
Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin suratal an'am wal kahfi wa toha wa yasin. Fa illam takdir fa surata yasin wa dukhan wa alif lam mim sajdah wa suratal mulk. Ada disunahkan lagi ini. Wa minas sunnati, dan di antara sunnahnya lagi, antakro'a, yaitu kamu akan membaca fi arba'i raka'atin, di dalam 4 rakaat salat tahiyatul masjid itu, surat al-an'am, yaitu surah al-an'am, wal kahfi, dan surat al-kahfi, wa toha, dan surat toha, wa yasin, dan surah yasin. Ini ada keterangan lagi. Kalau memang mampu mau mengerjakan salat tahiyatul masjid yang 4 rakaat, kalau mampu, itu disunahkan rakaat pertama setelah Fatihah dibaca surah Al-An'am. 1 surah, iya kalau mampu. Kalau mampu, yang hafal tentunya. Terus rakaat kedua surat Al-Kahfi. Rakaat ketiga surat Toha. Rakaat keempat surah Yasin. Hafal. Yasinnya hafal, Yasin tuh. Kesananya enggak. Itu kalau hafal disunahkan begitu, kalau memang hafal. Kembali, kalau memang tidak hafal, ya yang hafal saja. Yang tidak boleh diganti adalah Fatihahnya. Fatihahnya nggak boleh diganti. Tuh. Oh, jadi Fatihah nggak boleh diganti? Nggak boleh. Yang boleh diganti kan surahnya, ya surahnya. Surah setelah Fatihah, begitu. Fatihah nggak bisa diganti. Jadi saya ulang, di antara kesunatan lagi yaitu membaca di dalam 4 rakaat itu, rakaat pertama surah Al-An'am, rakaat kedua surat Al-Kahfi, rakaat ketiga surat Toha, rakaat keempat surah Yasin. Fa illam takdir, maka jika kamu tidak mampu, fa surata Yasin, maka rakaat pertama supaya diganti surah Yasin. Kalau memang nggak mampu itu tadi yang pertama, rakaat pertama surah Yasin, wa dukhan, dan rakaat kedua surat ad-dukhan, wa alif lam mim as-sajdah, dan alif lam mim sajdah itu rakaat ketiga, wa surat al-mulk, dan rakaat keempat ada surat al-mulk. Enggak apa lagi. Ya kalau yang memang orang itu hafal Quran, hafal Quran bisa saja. Tapi bagi umumnya manusia kan kebanyakan enggak hafal Quran, begitu ya. Ya sudah, yang mampu saja begitu. Quran dibaca enak ya. Iya, mau tidur dibaca Quran enak. Pagi hari baca Quran enak. Siang hari baca Quran enak. Bahkan di Qatar pembukaan pertandingan bola ya. Apa yang dibaca kemarin? Quran juga kan? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman betul. Ya, surat Ar-Rahman. Hebat pembukaan bola, bacaan Al-Quran tuh, Masya Allah. Tuh di Qatar, hebat tuh Quran. Ada orang meninggal dibaca Quran, enak. Ada orang meninggalnya tanggung tadi 5:30, dikuburnya besok lah. Ya, sekarang diinepin jenazahnya. Orang pada melawat malam di samping jenazah, baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak gak? Enak. Tapi kalau lagu-lagu yang lain kan belum tentu enak. Lagu-lagu lain mungkin ada lagu dangdut di setel, di orang lagi hajat enak. Orang lagi jalan-jalan setel dangdut enak. Tapi kalau ada orang meninggal, jenazah itu, jenazahnya diinepin, yang datang duduk di dekat jenazah, coba setel lagu Jaipong, enak enggak? Ada orang meninggal masa di kumandangan Jaipong di sampingnya, enak enggak? Ya enggak, malah dikemplang orang yang kena musibah. Ngapain loh? Begitu tuh, enggak enak, Masya Allah. Tapi Quran enak, ya Allah. Itu Qurannya. Wala tada qira'ata hadhihi surah,
Dan jangan kamu tinggalkan membaca surah ini, yaitu surat yang sudah disebut tadi, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Fafiha, maka di dalamnya fadlun kathirun, ada keutamaan yang banyak. Maksudnya ketika malam Jumat tiba, juga dianjurkan tidak boleh ditinggalkan membaca surah yang sudah disebut tadi. Surah Al-An'am malam Jumat tolong dibaca, Al-Kahfi dibaca, Toha dibaca, Yasin dibaca tuh malam Jumat. Dibaca. Atau surah Yasin, terus Ad-Dukhan, Alif Lam Sajdah, surah Al-Muluk tuh dibaca, itu disunahkan malam Jumat. Malam Jumat malam istimewa. Tolong kalau sudah sudah sholat Jumat malam Jumat, sudah sholat Isya malam Jumat, sholatnya berjamaah di masjid. Begitu pulang, ya kalau mau makan dulu makanlah, udah lapar. Sudah itu tolong dibaca surat itu tadi, dibaca. Lama Pak Ustadz? Enggak lama, enggak sampai satu malam, enggak sampai satu malam. Bacalah. Ngapain lagi? Dibaca. Tuh surat Al-Muluk juga supaya dibaca tadi. Wa man lam yuhsin dzalika fal yukthir min qiraati suratil Ikhlas. Siapa yang tidak bisa berbuat baik zalika dengan ketentuan itu, fal yukthir, maka hendaklah ia memperbanyak min qiraati suratil Ikhlas, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Maksudnya kalau surah-surah itu yang sudah disebut itu tadi tidak bisa membaca kita karena waktunya mungkin, atau karena sakit jadi nggak bisa membaca surah itu lagi, bagaimana? Kalau memang tidak bisa, fal yukthir min qiraati suratil Ikhlas, supaya banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Itu surat tadi yang disebut nggak bisa dibaca, ya udah baca surat Al-Ikhlas aja yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Enggak usah kali-kali lah. Pokoknya baca sejam misalnya. Enggak tahu berapa jumlahnya itu. Sejam baca itu. Baca surat Al-Ikhlas. Ya kalau surat Al-Ikhlas enggak bisa, ya kebangetan. Surat Al-Ikhlas sampai nggak bisa misalnya, kebangetan ya Allah. Surat biasa dibaca setiap hari sudah dalam sholat. Baca itu malam Jumat, baca surat Al-Ikhlas yang banyak. Maka tempoh hari diterangkan kan, siapa yang baca surat Al-Ikhlas, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Ulang lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Baca banyak-banyak itu selawat. Hafal kira-kira? Hafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Hafal banyak-banyak itu. Nah kalau hari Jumat supaya banyak-banyak baca sholawat itu, apa ketika kita sudah di masjid atau masih di rumah? Sama. Ketika di rumah sudah sholat duha misalnya, banyak-banyak itu baca itu bisa. Ketika datang di masjid untuk menghadiri sholat Jumat, begitu sudah tahiyatul masjid, banyak-banyak baca itu juga boleh. Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Boleh, boleh. Baca. Begitu tuh. Itu supaya baca sholawat. Ustaz, ya, saya baca sholawatnya yang lain boleh? Boleh. Sholawat kamilah silahkan. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil qad, sampai selesai boleh.
Sholawat munjiat boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqtilana biha jamil hajat, dan seterusnya. Boleh. Bacalah sholawat banyak-banyak pada hari Jumat gitu, banyak. Ya kalau baca sholawat kamilah atau munjiat jangan dilakukan. Kalau dilakukan nanti lama banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayah wa badal mamat. Yang gak usah dilagu begitu, nanti lama banget, apalagi kalau di masjid sudah dilakukan suaranya keras lagi, ganggu yang lain, nggak usah dilakukan. Sholat kamilahnya juga jangan dilakukan, biasa, ntar dilakukan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bihir rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Gak usah dilagu kalau lagi baca di masjid ya. Maksudnya lagi baca di masjid itu mau menjelang sholat Jumat gitu. Kalau untuk puji-pujian ya boleh. Untuk puji-pujian kalau di Jawa itu kan di kampung-kampung kan sudah azan kan ada puji-pujian. Kalau di Jakarta nggak ada ya. Sudah azan tahiyat sholat qobliyah baru qomat gitu. Kalau di kampung kan begitu. Ada puji-pujian, iya. Puji-pujiannya bagus, ada yang bahasa Jawa tapi nerangkan fardu wudu tuh. Ya, fardu wudu. Utawi fardune wudu ya iku ana 6 perkara ingkang dingin niat kelawan hati. Bagus. Itu menerangkan fardu wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat di dalam hati. Jadi apa wudu? Kapindone masurai. Yang kedua membasuh apa? Wajah. Kaping telu masu astane loro. Yang ketiga membasuh 2 tangan. Kaping pate ngusap sirah. Yang keempat membasuh wajah kepala. Kaping 5 masuk sukune loro. Yang kelima membasuh 2 kaki. Kaping 6 yo iku tartib. Yang ke-6 tertib. Tegese tartib urut-urut. Dinginaken perkara ingkang dingin, ngereaken perkara ingkang keri. Yang namanya tartib itu berurutan. Mana yang harus dulu didahulukan, yang belakang belakangan. Itu namanya tertib. Sekaligus menghafal rukun wudu, fardu wudu. Bagus.
Begitu. Sambil nunggu imam datang, sholat tahiyatul masjid, imamnya kan sudah selesai, qomat, sholat. Begitu tuh, bagus. Zaman Rasul juga nggak ada puji-pujian, ya nggak apa-apa. Zaman Rasul nggak ada puji-pujian, sekarang dibaca nggak apa-apa, boleh. Zaman Rasul naik berangkat haji kan nggak naik pesawat kan? Naik pesawat nggak zaman Rasul? Naiknya onta. Sekarang pakai pesawat boleh nggak? Boleh. Kalau sekarang haji harus naik onta, berapa ratus onta tuh orang dari Indonesia naik onta terus dari Jakarta ke Arab, bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang adanya pesawat, ya pesawat. Zaman Nabi memang zamannya zaman onta, ya naik onta. Nggak ada larangan sekarang pakai pesawat. Jadi di zaman Nabi nggak ada, kok sekarang ada? Asal itu bagus, boleh dikerjakan, boleh dikerjakan. Zaman Nabi ke haji, berangkat dari Madinah ke Mekah naik onta. Nah sekarang kalau suruh naik onta dari Jakarta, naik onta terus, nggak bisa. Dari Jakarta misalnya naik onta sampai Tanjung Priok, kan naik apa tuh? Naik perahu ya, naik perahu. Lah zaman Nabi nggak ada perahu, gimana lagi itu? Begitu. Jadi kalau mau sholat kok puji-pujian boleh ya, puji-pujian. Ya jangan terlalu lama. Imamnya juga harus tahu diri. Puji-pujian tuh udah 3 kali sholawatnya, udah cepet-cepet ke masjid. Udah sampai di masjid, tahiyatul masjid, udah tahiyatul masjid, qomat gitu. Jangan yang puji-pujian udah seperempat jam lebih, imamnya masih asik aja di rumah, ngerokok lagi. Ya Allah, kasihan yang puji-pujian, kasihan ya. Jangan, harus tahu diri itu imam. Kadang-kadang sampai, kata orang Jawa bilang, sampai meniren. Apa meniren tuh? Capek mulutnya. Ya, belum datang juga itu imam. Ya Allah, jangan. Itu yang dicela oleh orang begitu itu. Kalau yang tahu diri nggak bakalan dicela. Begitu ya. Ya, kita teruskan. Wa mahma kharajal imamu faqta'is sholata wal kalam. Dan ketika imam sudah keluar dari rumah mau ke masjid, faqta'is sholata, maka putuskanlah baca sholawat, wal kalama, dan berbicara. Kalau kelihatan imam sudah masuk ke masjid tuh, yang lagi baca sholawat walaupun zikir, udah diam dulu, diam. Apalagi ngobrol, wal kalama, dan ucapan tuh, diam, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Imam sudah datang malah ngobrol, ngobrolnya keras lagi, jangan ya. Jadi imam datang itu jangan ngobrol, diam. Imam ngobrol, zikirnya udah di stop. Soalnya imam datang mau khutbah gitu kan, dengarkan khutbahnya. Begitu. Didengarin khutbah. Apa khutbah imam itu? Apa khutbah? Isi khutbahnya itu apa? Didengarkan. Itu kan manfaat. Coba kalau khutbahnya nggak didengarkan, ya nggak ada manfaatnya nanti. Didengarkan. Oh, isinya khutbah ini. Menganjurkan orang suruh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Takwa kepada Allah. Begitu. Sedangkan takwa itu penting, maka ketika khotib berkhutbah mesti wasiat dengan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu harus dibaca, itu harus dikumandangkan. Harus dikumandangkan kok. Supaya takwa, begitu itu. Jadi kalau imam sudah datang, stop tuh. Wastagil bijawabil muadzin, dan sibuklah kamu dengan menjawab orang yang azan. Kalau ada muadzin lagi azan, dengarin. Kita jawab. Muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Muadzinnya asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muadzinnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muadzin hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muadzin Allahu akbar, jawab sama. La ilaha illallah, jawabnya sama. Sudah itu dengarin khutbah. Di sini diterangkan lagi, wastahil bijawabil muadzin thumma bistima'il khutbah. Tuh. Kemudian sibuklah untuk mendengarkan khutbah. Dengarkan itu khutbah. Jangan khutbah tidak didengarkan. Khutbah kan isinya nasihat. Nasihat gitu ya. Isya jam berapa? 1 menit lagi. Sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Insya Allah diteruskan malam giliran akan datang, malam Ahad akan datang. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tariyil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa fidari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana afri alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.